Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad, terdapat dosa-dosa tidak dapat dibersihkan atau tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah akan mencoba hamba tersebut dengan penyakit ya, untuk membersihkan dosa-dosanya. Jadi karena ada dosa yang pernah dia lakukan, dia istighfar dan tobat, tapi belum cukup bobotnya untuk membersihkan dosa dia, maka Allah datangkan penyakit. Misalnya dia harus minum obat kontinu dari dokter selama 10 tahun, 5 tahun. Nah ini pembersihannya karena dosa yang dia lakukan. Nah seperti itu. Bisa juga karena kelalaian dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah datangkan. Ya. Berapa banyak orang teman-teman jadi taubat lalu kemudian mau dekatkan diri kepada Allah justru karena dia lalai, dia banyak buat kelalaian, tidak sholat, tidak ibadah misalnya, atau dia buat dosa, kemudian Allah datangkan ujian-ujian yang berat, kemudian mereka sadar dan mereka taubat. Ini seringkali kami datang ke jemaah kita di pengajian sampaikan gitu ya, Ustaz saya sudah terlalu jauh melanggar agama, saya rasa peringatan Allah begitu banyak, sekarang saya mau taubat. Jadi ini karena kelalaian dia, ya, maka Allah datangkan ujian pribadi kepada dia supaya dia sadar. Mungkin ribut rumah tangganya, mungkin sulit mendapatkan keturunan, mungkin ini, mungkin itu, banyak sekali. Ya, yang sebenarnya secara teori agama harusnya dia mendapatkan fasilitas kalau dia dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Surah nomor 16 ya, ayat 107 sampai 108. Surah An-Nahl ini menceritakan tentang sebab ujian yang kedua dari ujian yang datang secara individual ya. An-Nahl surah nomor 16 ayat 107 sampai 108. Allah berfirman 107-nya, "Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin." Dan demikian itu, datangnya ujian-ujian kepada mereka yang tidak berhenti, ya. Itu disebabkan karena sungguhnya mereka mencintai dunia lebih daripada akhirat. Sehingga sholat terbengkalai, puasa terbengkalai, ya, tidak dikerjakan karena untuk urusan dunia saja. Dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat 108-nya, ulaika alladziina taba'a ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi kelalaian ini akan mendatangkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu kembali kepada Allah. Baik, sekarang pertanyaan yang lebih mengerucut ke bahasan kita. Bagaimana kalau seandainya orang itu sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, patuh, segala macam, ya? Apakah ujian masih datang kepada dia? Ya, bisa datang kepada dia. Jadi kita bagi begini, kalau ujian pribadi, khusus orang muslim. Kalau orang muslim, maka bisa saja kan ada dosa dia, Allah peringatkan supaya dia berhenti dari dosanya, atau kelalaian-kelalaian tadi dari ibadah, Allah datangkan ujian yang bertubi-tubi supaya dia sadari kalau dia salah, gitu loh, dan dia kembali. Atau dia sudah taat, azan ke masjid, sholat, selalu jaga tutup aurat, pendapatannya dicari yang halal dan seterusnya, dia coba maksimal, gitu kan? Apakah ujian masih datang? Masih datang. Tujuannya untuk apa? Ini untuk peninggian derajat. Bisa datang kepada orang beriman, seperti para nabi-nabi diuji. Ya, ada yang kita jelaskan dalilnya masalah itu ya. Dan ada derajat-derajat di surga teman-teman, gak bisa kita dapatkan, misalnya kecuali kita sholat 100 tahun, kita puasa 100 tahun. Tapi umur kita hanya sampai 60 saja. Umur kita hanya sampai 60 saja. Tapi Allah mau kita sampai ke derajat itu. Maka Allah datangkan ujian-ujiannya. Nabi SAW bersabda dalam masalah ini, dalam hadis riwayat Muslim, bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Maksudnya di sini ujian datang ya sesuai kadar kemampuan dia juga. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Atau ujian yang umum datang, hanya saja orang-orang beriman lebih lama sedikit. Contoh misalnya, demam, orang semua demam. Tetapi orang yang sangat dekat dengan Allah ini, masa demamnya dilebihkan waktunya. Seperti orang yang mungkin kurang dekat sama Allah, demamnya cuma 3 hari. Orang yang dekat sama Allah bisa 6 hari demamnya. Ya. Tujuannya untuk menambah derajat dia di surga. Yang dia memang tidak bisa jangkau dengan hanya ibadah dia saja. Ini yang sesuai dengan hadis Bukhari. Pernah ada sahabat yang datang dan menemukan Nabi SAW lagi demam. Dan saking panasnya suhu badan Nabi SAW sampai-sampai sahabat ini waktu pegang di atas selimut Nabi yang Nabi pakai membungkus badan beliau, itu tembus panasnya. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Anda ditimpa demam yang tidak normal nih. Tidak biasa saya temukan seperti ini. Kata Nabi SAW, benar, aku diujikan 2 kali lipat dari yang diujikan kepada kalian. Jadi kalau misalnya kita demamnya 40, mungkin Nabi bisa 80 ya. Jadi panas luar biasa. Maka sahabat ini cerdas, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, apakah ini berarti Anda dapat double pahala? Karena kan 2 kali lipat dari ujian.
Maka kata Nabi SAW, iya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, siapa orang yang paling berat ujiannya kalau begitu ya Rasulullah? Maksudnya khusus orang beriman yang taat kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling berat ujiannya? Ujian ini jangan dibayangkan teman-teman yang tidak menimpa orang umumnya, tidak. Ini ujian yang datang menimpa umumnya orang. Tadi saya kasih contoh. Kalau orang yang jauh imannya kepada Allah, demamnya cuma 3 hari, orang beriman ini bisa 6 hari. Tapi ujian-ujian yang umum, bukan datang yang di luar nalar normalnya manusia, enggak. Kenapa juga ada orang datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya baca hadis Nabi, kalau Nabi SAW mengatakan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi, lalu datang orang-orang yang mendekati iman para nabi-nabi. Saya jadi takut menambah iman saya karena ujiannya nanti jadi berat. Gitu. Yang dia bayangkan rupanya ini ujian yang tidak menimpa umumnya orang. Enggak. Jadi yang masukkan adalah yang menimpa. Saya kasih contoh tadi, kalau demam, 3 hari orang yang sedikit imannya lebih lemah, dengan orang yang lebih kuat imannya itu bisa sampai 5-6 hari. Dia lebih lama. Tujuannya lebih ini agar dia mendapatkan derajat yang lebih di surga. Oleh karena itu sebab hadis ini adalah karena Nabi lagi demam, sahabat ini kaget demamnya Nabi. Kemudian Nabi, orang itu bertanya, Rasulullah, Anda demam tidak normal nih. Kata Nabi SAW, memang saya diujikan 2 kali lipat dari ujikan kalian. Kenapa? Karena iman para nabi-nabi paling tinggi kan. Lalu sahabat ini mengatakan, kalau begitu Anda dapat double pahala. Kata Nabi SAW, ya. Itulah baru Nabi jelaskan. Ya. Waktu ditanya, kira-kira siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Kemudian datang orang-orang yang mendekati level imannya dengan nabi-nabi tersebut. Lalu kemudian datanglah ujian sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Dan dalam riwayat lain, kalau makin kuat agamanya, maka makin berat ujiannya, ya, sesuai dengan kadar keimanannya. Sekali lagi, ujian di sini bukan berarti di luar daripada normalnya manusia, tidak. Tapi apa yang menimpa umumnya manusia, orang-orang ini akan diberikan lebih sedikit dengan tujuan untuk meninggikan derajat mereka.